Pertanyaan kedua dari hamba Allah di Surabaya. Ustadz sering menyampaikan ketika kajian di Surabaya tentang pembahasan asma wa sifat. Ustadz, sebenarnya apa sih perbedaan antara madhab Mu'tazilah dan madhab Asy'ariyah dan juga madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam masalah asma wa sifat? Taib, terima kasih Ustadz, jazakumullah khairan wa iyyakum. Taib, ikhwatal iman, ini saudara kita bertanya tentang bagaimana faham Mu'tazilah, Asy'ariyah dan Ahlus Sunnah dalam masalah asma wa sifat. Taib, yang pertama kita pahami dulu Al-Mu'tazilah. Al-Mu'tazilah ini dari kata-kata i'tazala ya'tazilu. I'tazala ya'tazilu, i'tizal artinya menyingkir, menyendiri. Enggak mau ikut orang. Menyingkir, menyendiri. Itu namanya dari segi bahasa. Lah Mu'tazilah ini firqah yang mana mereka ini atba Wasil bin Atha. Mereka ini adalah pengikut Wasil bin Atha. Wasil bin Atha ini kana tilmidan li Al-Hasan Al-Basri. Jadi Wasil bin Atha ini dulu adalah muridnya seorang tabi'in jalil, seorang tabi'in yang luar biasa namanya Hasan Al-Basri rahimahullah. Terus enggak setuju dengan gurunya, dia menyingkir, dia mentahdir gurunya lah bahasanya kalau sekarang, enggak mau ikut gurunya, menyingkir dari majelisnya Hasan Al-Basri. Akhirnya tersesat. Apa pokok pemikirannya Mu'tazilah dalam masalah asma wa sifat? Perhatikan. Mu'tazilah itu yuthbituna asma Allah ala annaha al-asma al-mujarrada anil ma'ani. Jadi Mu'tazilah itu menetapkan nama-nama Allah, tetapi nama yang sekedar nama tidak mengandung makna. Wa yanfuna sifatillah, dan mereka menolak mereka menolak sifat-sifat Allah. Jadi saya ulangi, mudah-mudahan antum tidak bingung ya. Saya ulangi, Mu'tazilah pemahamannya dalam masalah akidah adalah yuthbituna asma Allah ala annaha asma mujarrada anil ma'ani. Mereka itu menetapkan nama-nama Allah tapi sekedar nama, menetapkan nama sekedar nama tanpa makna. Dan mereka menolak sifat-sifat Allah. Jadi ketika dikatakan kepada orang Mu'tazilah Allah itu alim, mereka mengatakan, iya, saya akui Allah punya nama Al-Alim, tapi Al-Alim bila ilmin. Allah itu alim tapi Allah nggak punya ilmu. Ya, nggak mau menetapkan sifat Allah. Jadi Mu'tazilah meniadakan semua sifat Allah. Semua sifat Allah ditiadakan. Ya, mereka ini min ahli ta'til, termasuk orang yang meniadakan sifat Allah. Semua sifat Allah ditiadakan sama Mu'tazilah. Allah nggak punya ilm, Allah nggak punya kudrah, Allah nggak punya kuasa, ya, Allah nggak punya yad, Allah nggak punya wajah. Semua sifat Allah ditiadakan sama Mu'tazilah. Adapun nama-nama Allah mereka menetapkan tapi sekedar nama tanpa makna, karena mereka menolak semua sifat Allah. Ini pemahaman Al-Mu'tazilah. Sedangkan yang nomor dua tadi adalah pemikiran Al-Asy'ariyah. Ini dinisbatkan kepada Al-Imam Al-Jalil, Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari radhiyallahu anhu wa rahimahullah. Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari ini, sebelum saya terangkan siapa Asy'ariyun, Al-Asy'ariyah, saya terangkan dulu tokohnya ini. Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, beliau ini dulu pertama kali bermadhab Mu'tazilah. Bermadhab i'tizal. Mu'tazilah meniadakan semua sifat-sifat Allah. Ya, min nufatis sifat. Semua sifat Allah ditiadakan. Allah enggak punya ilm, Allah enggak punya kuasa, Allah enggak punya kudrah, Allah enggak punya yad, Allah enggak punya wajah. Semua nama-nama Allah, semua sifat-sifat Allah ditiadakan. Ini pendapat beliau yang pertama. Kemudian beliau itu ingin keluar dari Mu'tazilah. Beliau itu dipikir lama-lama enggak setuju dengan pemikiran Mu'tazilah yang meniadakan sifat-sifat Allah. Padahal di Al-Quran, di hadis, jelas-jelas disebutkan sifat Allah. Kenapa kok ditolak gitu loh. Akhirnya beliau berpikir dan beliau hijrah, meninggalkan madhab Mu'tazilah.
ingin kembali ke madhab salaf. Tapi beliau nggak sampai di madhab salaf, mampir di tengah-tengah. Nah, di tengah-tengah ini beliau punya pendapat baru, ya, pendapat fase yang nomor 2. Fase yang pertengahan, beliau punya pendapat yuthbituna ba'd sifat. Menetapkan sebagian sifat, tapi beliau masih meniadakan sebagian sifat. Beliau menetapkan Allah punya ilm, kudrah, iradah, ilm sama, basar. Beliau menetapkan. Tapi beliau meniadakan sifat dzatiyah. Beliau meniadakan sifat Allah punya wajah, Allah punya tangan, Allah punya wajah. Ditiadakan. Allah nuzul, ditiadakan. Ini fase yang kedua. Menetapkan sebagian, menolak sebagian. Setelah itu beliau kembali 100% ke madhab salaf. Beliau mengatakan, aku rujuk dari pemahaman lama menuju pemahaman salaf, pemahamannya Imam Ahmad bin Hanbal. Lah apa pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal? Madhabnya Imam Ahmad bin Hanbal adalah madhabus salaf, madhab akidah ahlus sunnah wal jamaah, yusbituna asma Allah. Ya, menetapkan semua sifat-sifat Allah. Ya, isbat ma asbatallah li nafsihi, menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah berupa sifat-sifat, tanpa mentakwilnya, tanpa mentasbihnya, tanpa mentakyifnya, tanpa mentaktilnya, dan seterusnya. Dan itu kalau kita jabarkan panjang masalah asma wa sifat, butuh pembahasan khusus, ya. Jadi intinya di akhir hayatnya Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari berpendapat dengan pemahaman salaf, yaitu madhabnya Imam Ahmad bin Hanbal pada waktu itu. Sehingga beliau tinggalkan 2 fase sebelumnya. Lah, orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada Abul Hasan Al-Asy'ari, yang menamakan diri mereka Al-Asy'ariyah, ini merujuk ke fase yang kedua. Fase yang kedua dari madhabnya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Fase yang kedua itu adalah fase yaitu yuthbituna ba'd sifat wa yubtiluna ba'd sifat. Itu menetapkan sebagian sifat dan menolak sebagian sifat. Nah, ini yang dipegangi oleh orang Asy'ariyah sekarang. Mereka berpendapat memang benar Allah punya, mereka berpendapat bahwa sebagian sifat Allah itu benar, ada, seperti al-ilm, al-qudrah, al-iradah, mereka mengakuinya. Tapi mereka menolak sifat Allah yang lain, di antaranya Allah punya wajah. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Allah sendiri mengatakan dirinya punya wajah. Yadullah fawqa aydihim, tangannya Allah di atas tangan-tangan hamba. Allah sendiri yang mengatakan dirinya punya tangan. Mereka nggak mau mengatakan Allah punya tangan, mereka nggak mau mengatakan Allah punya wajah, ya. Mereka menolak sifat-sifat itu. Mereka beranggapan kalau menetapkan wajah bagi Allah, menetapkan tangan bagi Allah, berarti itu menyerupakan Allah dengan makhluk, begitu ya. Itu syubhatnya. Maka Ahlus Sunnah meyakini nama dan sifat Allah apa adanya tanpa mentakwilnya. Ahlus Sunnah memperlakukan ayat-ayat dan hadis tentang asma wa sifat apa adanya. Amirruha kama ja'at. Perlakukan ayat-ayat dan hadis-hadis tentang asma wa sifat apa adanya. Jangan ditakwili, cukup diimani. Yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Ahlus Sunnah meyakini Allah punya tangan. Loh, mengapa kok Allah diyakini punya tangan? Karena Allah sendiri mengatakan dirinya punya tangan. Tetapi tangannya Allah itu enggak sama dengan tangannya makhluk. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan tetap wajah Tuhanmu, pemilik kemuliaan dan keagungan. Allah mengatakan dirinya punya wajah, maka Ahlus Sunnah meyakini Allah punya wajah. Tapi nggak boleh kita yakini wajahnya Allah sama dengan wajahnya makhluk, karena ada al-qaidah, ada kaidah yang perlu dipegang di sini. Perhatikan, kaidah ini mengatakan al-ittifaqu fil asma'i la yastalzim al-ittifaq fil musammayat. Kesamaan nama tidak mengharuskan, tidak melazimkan kesamaan hakikat sesuatu yang dinamai. Kesamaan nama tidak melazimkan kesamaan hakikat sesuatu. Nama boleh sama, tapi hakikatnya berbeda. Jadi itu ya, kalau dikupas lebih panjang sangat butuh waktu kalau masalah asma wa sifat.